pelabur-pelabur akan lari. Ini yang sedang berlaku. Tidak mungkin pelabur nak letakkan pelaburan beratus bilion ringgit. Kalau inilah pendekatan yang diambil oleh kerajaan Madani. Mereka hilang keyakinan. Oh, semalam dia umum. Dia jumpa Elon Musk. Minggu depan dia punya cerita macam Elon Musk datang nak belajar daripada dia. Tengok-tengok melalui maya saja. Itu pun 25 minit sahaja. Dan dalam pada 25 minit itu terbukti Elon Musk duk main phone dia, tak peduli pun apa yang kau cakap. Indonesia tidak akan rugi walaupun Tesla belum atau tidak berinvestasi di Indonesia. Justru Tesla lah yang akan rugi jika tak berinvestasi di Indonesia. Sebab Indonesia memiliki cadang sumber daya alam yang sangat besar. Cadangan biji nikel Indonesia itu mencapai 25% atas cadangan nikel dunia. Indonesia juga punya mangan, ada 4 komponen baterai mobil listrik, mangan, kobalt, nikel, dan juga litium. 3 di antaranya itu ada di Indonesia. Dan beberapa perusahaan yang sudah masuk adalah Volkswagen dan BASF. Mereka adalah produsen otomotif dan kimia asal Jerman. Dan untuk sebelumnya sudah lebih dulu masuk yaitu CATL, LG dan sebagainya. Investasinya pun gak main-main, ratusan triliun rupiah digelontorkan di Indonesia. Dan perlu diketahui CATL salah satu pemasok baterai untuk Tesla. Maka dari itu Indonesia tidak akan rugi jika Tesla tak berinvestasi di Indonesia dan lebih dulu investasi di Malaysia. Dan jangan salah Sobat Maju, di Malaysia itu Tesla cuma investasi untuk membangun kantor pemasarannya saja dan bukan membangun pabrik produksi seperti yang diinginkan Indonesia. Mungkin saja Malaysia dipermainkan Tesla dan tak dapat untung yang banyak seperti Indonesia. Who knows ke depannya. Jadi dengan membangun ekosistem hilirisasi Indonesia dipastikan untung besar dan salah jika hanya menguntungkan para pengusaha saja. Dan dari situ ada yang bertanya, loh Pak, negara dapat apa? Itu yang menguntungkan pengusaha. Sebentar. Tadi angkanya 31 triliun. Negara pasti akan mengungut pajak, PPN, PPH, royalti, penerimaan negara bukan pajak, dan lain-lainnya. Dari angka 31 triliun. Kemudian melompat menjadi 510 triliun, juga dipungut PPN, PPH, royalti, penerimaan negara bukan pajak. Gede mana negara akan dapat? Saya sebetulnya mau membuka yang di Morowali itu negara dapat berapa, tapi ini rahasia dari Ditjen Pajak. Tapi besar sekali, saya kaget juga dapat angkanya. Besar sekali. Ini sekali lagi baru urusan nikel. Untuk growth pertumbuhan ekonomi daerah di Sulteng tadi, sebelumnya rata-ratanya 7,5. Begitu ada hilirisasi menjadi 15% pertumbuhan ekonominya di sana. Di Maluku Utara, sebelumnya rata-rata 5,7%. Setelah hilirisasi 23%. Kalau semua provinsi growth-nya seperti itu, Bapak Ibu bisa bayangkan agregat dari semuanya menjadi
pertumbuhan ekonomi nasional kita akan berapa. Pemerintah Indonesia menyebut beberapa pabrikan mobil listrik seperti BYD akan menyusul Hyundai dan Wuling untuk berinvestasi mobil listrik di Indonesia. Menteri Bahlil mengatakan Presiden Jokowi bersama jajaran kabinetnya baru saja melakukan rapat terbatas untuk implementasi ekosistem mobil listrik di Indonesia. Pemerintah merumuskan beberapa langkah-langkah komprehensif baik regulasi maupun insentif termasuk adalah PPN. Lebih lanjut, Menteri Bahlil mengatakan pihaknya akan mempercepat pembangunan dan investasi dari mobil listrik dengan BYD dari Tiongkok. Rencananya akan menyusul Hyundai untuk berinvestasi di Indonesia. Dan alhamdulillah tadi kita sudah memutuskan dalam rangka percepatan pembangunan investasi di mobil listrik. Sekarang kan yang sudah terjadi adalah Hyundai yang sudah beroperasi, akan ke depan akan masuk BYD sama Wuling serta beberapa pabrik mobil lain lagi. Karena itu kita tadi merumuskan beberapa langkah-langkah komprehensif baik regulasi maupun insentif. Termasuk adalah PPN. Nah, tadi kita sudah membahas agar bagaimana caranya kita bisa kompetitif dengan negara-negara lain. Jadi semua perusahaan mobil listrik dan juga baterai listrik rebutan ke Indonesia. Jika Tesla belum kunjung investasi, jangan ambil pusing. Indonesia nggak akan rugi. Justru Tesla lah yang penjualannya menurun akhir-akhir ini karena persaingan mobil listrik dari produsen-produsen mobil listrik yang lainnya, termasuk BYD yang menjual lebih murah dari Tesla. Nah, Sobat Maju, bagaimana pendapat kalian? Saya mati-matian untuk ini. Begitu ini jadi, saya sampaikan kepada Menko Marinvest, kepada Menteri Investasi, tidak usah kemana-mana memarketingi masalah investasi. Mereka yang akan datang ke kita. Percaya saya, mereka yang akan datang ke kita untuk mencari. Tesla bilang dia mau bikin deal sama kita. Terus saya bilang begini, Anda tuh 2 tahun yang lalu sudah telepon saya, mau bikin lithium baterai. Anda semua mau mendikte. Saya bilang, you cannot do this. Saya bilang sama dia. Today is different. Kita harus sama. Saya bilang, kamu nggak bisa begitu lagi. This country is not banana republic. Ya, this country is a great country. Saya bilang, enggak, kalau kamu mau datang, boleh. Tapi saya udah ada deal dengan CATL, dan saya udah ada deal dengan LG. Yang dua-dua ini, sekarang meng-cover hampir 55% lithium baterai dunia. Dan Indonesia tahun 2024 akan produksi lithium baterai, 2025-26 kita mungkin kalau tidak nomor 1, nomor 2 produksi lithium baterai. Saya bilang fine. Tapi saya tidak mau kalau kamu mau datang deal, jangan kau yang bikin syarat ke kami. Saya yang bikin syarat ke kamu, karena itu yang saya lakukan kepada Tiongkok. Tidak pernah Tiongkok kasih syarat sama saya kasih syarat. Kau mau enggak? Kalau kita harus B2B, harus teknologi transfer, harus first class teknologi, harus yang ramah lingkungan. Dia bilang, mau, oke, deal.